Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik Universitas Unindra. Pada kali ini kami akan menjelaskan materi tentang karakteristik dan kebutuhan pendidikan anak berkelainan. Kelompok 8 antara lain Bapak Adi Maulana, Jessica Stefani, saya sendiri Muhammad Farid Ansori, dan Puji Astuti Rustamsi. Untuk poin pembahasan pada materi ini atau learning objective yang akan kita pelajari pada materi ini antara lain yaitu yang pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus atau orang awam biasa menyebut mereka adalah anak berkelainan. Yang kedua, karakteristik umum anak berkebutuhan khusus, baik dalam hal fisik maupun psikisnya. Yang ketiga, kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus. Untuk konsep anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa, di mana anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya. Menurut Howard, profesor di bidang edukasi dan ekologi manusia asal Amerika, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisiknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kategori anak berkebutuhan khusus. Ada dua kategori anak berkebutuhan khusus. Satu yaitu anak berkebutuhan khusus bersifat permanen, yang diakibatkan dari kelainan tertentu seperti kelainan otak, syaraf, atau bagian tubuh lainnya. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus bersifat temporer. Di sini, anak berkebutuhan khusus temporer yaitu mereka yang mengalami hambatan dan perkembangan yang disebabkan kondisi dan situasi lingkungan. Misalnya, anak tersebut mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat kerusuhan dan bencana alam, atau tidak bisa membaca karena kekeliruan guru mengajar. Selanjutnya, karakteristik umum anak berkebutuhan khusus. 1. Anak berkebutuhan khusus yang berkelainan fisik, yaitu kesulitan memproses terjadinya gangguan syaraf yang menghambat diterimanya informasi atau untuk mengungkap sesuatu secara memadai. Lalu, kesulitan dalam memotivasi apabila kebutuhan akan usaha pribadinya berinteraksi dengan image diri dan percaya diri yang mengakibatkan pada berbagai motivasi. Lalu, kesulitan berpartisipasi terjadi bila gangguan fisik menghambat kemampuan anak untuk bergabung dengan kegiatan kelas. Contoh kelainan fisik lainnya yaitu cerebral palsy, yaitu ketidaknormalan gerakan dan postur karena gangguan atau ketidakmatangan otak. Yang kedua yaitu spina bifida, gangguan syaraf pada spina bifida terpusat sedangkan pada cerebral gangguannya menyebar. Yang ketiga yaitu epilepsi atau gangguan syaraf yang mempengaruhi pendidikan anak. Yang kedua yaitu karakteristik anak berkelainan psikis. Contohnya keterbelakangan mental, yaitu yang sering kita gunakan untuk menjelaskan orang-orang atau anak-anak yang mempunyai kesulitan dalam mengatasi masalah, memahami pemikiran dan konsep dalam mempelajari keterampilan akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung.
Nah, oke teman-teman, perkenalkan dulu ya, nama saya Adi Maulana dan di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan dari Kak Jessica tadi. Oke, Kak Jessica tadi udah bahas tentang karakteristik anak berkelainan psikis ya. Salah satunya itu ada keterbelakangan mental, udah dijelasin tadi. Nah, selanjutnya ini ada yang kedua yaitu IQ rendah dan ketidakmampuan intelektual. Nah, kalau IQ normal menurut skala Binet dari Amerika Serikat itu antara 61 sampai 100 ya. Kira-kira nih klarifikasinya berdasarkan IQ pada ketidakmampuan intelektual tuh kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk grafiknya di tingkat ketidakmampuannya ada ringan itu dari 68 sampai 52 menurut skor Binet ya. Kalau sedang tuh 51 sampai 36, kalau parah tuh 35 ke bawah ya. Itu diklarifikasikan sebagai parah. Nah, menurut Bower, ini dia juga salah satu peneliti tentang ketidakmampuan intelektual. Siswa yang emosinya terganggu mempunyai karakteristik sebagai berikut nih. 1. Ketidakmampuan belajar yang tidak dapat diterangkan dengan faktor kesehatan intelektual dan sensor. Yang kedua, ketidakmampuan membangun dan mempertahankan hubungan interpersonal dengan teman dan guru-gurunya. Yang ketiga, ada bentuk perilaku dan perasaan yang tidak memadai tapi berada di bawah normal. Yang keempat, menunjukkan ketidakbahagiaan dan berada dalam suasana depresi. Nah, oke, itu dari karakteristik anak berkelainan psikis. Selanjutnya kita lanjut ya. Nah, di sini ada autisme. Autis ini berasal dari bahasa Yunani dari kata autos yang berarti diri. Istilah pertama yang digunakan oleh Eugene Bloor. Selain faktor genetik dan lingkungan yang tercemar populasi, pandangan yang lebih mendapat dukungan ilmuwan mengungkapkan bahwa kelainan sistem kerja otak, terutama pada lapisan korteks cerebral, cerebellum, dan sistem limbik merupakan penyebab autistik pada anak. Karakteristik anak autis itu menurut pengklarifikasian Lauren B. Alloy dan kawan-kawan dalam bukunya di Abnormal Psikologi, ada 4 karakteristik anak autis, yaitu yang pertama isolasi diri, keterbelakangan mental, kemampuan bahasa rendah, dan perilaku menyimpang. Nah, itu ya teman-teman untuk karakteristik umum anak berkebutuhan khusus atau anak berkelainan ya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas di poin selanjutnya, yaitu pemenuhan kebutuhan pendidikan anak berkelainan. Nah, jadi gimana sih kita sebagai guru nantinya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang berkelainan ini? Secara umum ini ada 2. Yang pertama itu pendidikan inklusif, yang kedua ada strategi pembelajaran anak autis. Kita langsung masuk aja ya ke pendidikan inklusif. Yang pertama, pendidikan inklusif merupakan suatu pandangan yang menuntut adanya perubahan layanan pendidikan yang tidak diskriminatif, menghargai perbedaan, dan pemenuhan kebutuhan setiap individu berdasarkan kemampuannya. Pendidikan inklusif menurut beberapa tokoh, di antara lain menurut Phil Foreman, pendidikan inklusif adalah sebuah proses yang sistematis, mengantarkan anak-anak berkebutuhan khusus dan kelompok anak tertentu pada usia yang sama ke dalam lingkungan yang alami di mana umumnya anak-anak bermain dan belajar. Ada lagi menurut Bern dalam Budi H ini merupakan filosofi pendidikan yaitu bagian dari keseluruhan. Selanjutnya ada Steinbeck dalam Sunardi, merupakan sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama dengan layanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Jadi pada intinya nih pendidikan inklusif itu mungkin sekolah khusus gitu ya, kayak kita di Indonesia ini udah pasti pernah dengar di Indonesia banyak SLB, itu salah satu sekolah luar biasa, itu salah satu contoh pendidikan inklusif. Nah, prinsip pendidikan inklusif itu kayak gimana sih? Nah, ini Mulyono dalam Sri Wahyu Ambarwati mengidentifikasi prinsip pendidikan inklusif dalam 9 elemen. Yang pertama, sikap guru yang positif terhadap kebinekaan atau keberagaman. Yang kedua, ada interaksi promotif, yaitu upaya untuk saling menolong dan saling memberi motivasi dalam belajar.
Yang ketiga, pencapaian kompetensi akademik dan sosial. Yang keempat, pembelajaran adaptif. Yang kelima, konsultasi kolaboratif. Yang keenam, ada hidup dan belajar dalam masyarakat. Yang ketujuh, ada hubungan kemitraan antara sekolah dan keluarga. Yang kedelapan, belajar dan berpikir independen. Yang sembilan, ada belajar sepanjang hayat. Mungkin agak sama ya dengan prinsip pendidikan, cuma karena berkebutuhan khusus ada beberapa juga yang berbeda gitu. Nah, terakhir ini yang kedua untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan anak berkelainan. Ini ada yang namanya strategi pembelajaran anak autis. Nah, strategi pembelajaran sebagaimana dikemukakan Wina Sanjaya adalah perencanaan yang berisi serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Dalam uji coba dan penerapannya, strategi yang kerap digunakan untuk anak autis mengacu pada teori ABC. Ini Antecedent, Behavior, and Consequence ya, yang diperkenalkan psikologi LUFAS atau dikenal Applied Behavior Analysis, disingkat ABA. Strategi ini dimulai dengan instruksi atau antecedent atau pra-kejadian, yakni pemberian instruksi kepada anak baik berupa perintah meniru, pertanyaan, atau visual. Nah, setelah itu, di sekitar 3-4 detik, anak diharapkan akan memberikan behavior atau perilaku atau respon sesuai dengan instruksi. Nah, untuk membuat respon anak bertahan, maka diperlukan konsekuensi atau akibat, baik berupa reinforcement atau penglihatan, prompt atau bantuan kepada anak untuk memberikan jawaban yang benar. Nah, jadi sekiranya itu ya teman-teman untuk pemenuhan pendidikan ABK. Yang pertama ada pendidikan inklusif dan yang kedua ada strategi pembelajaran anak. Itu secara umum aja sih sebenarnya. Banyak lagi alternatif yang bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan anak berkelainan. Jadi itu banyak banget. Tapi kiranya kita cukup lah ya untuk secara garis umum aja kita bahas di sini. Oke. Sekian ya dari kami kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.